Pemprov DKI Jakarta melarang para PKL untuk berjualan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin saat Car Free Day berlangsung. Akibatnya, sejumlah PKL mengaku mengalami penurunan pendapatan. Rata-rata para pedagang mengaku mengalami penurunan pendapatan hingga 50% dari sebelumnya. Salah seorang pedagang kaki lima yang biasa berjualan di Jalan Sudirman saat Car Free Day mengaku sepi pembeli. Menurutnya, banyak pelanggan yang belum mengetahui tempat baru para pedagang sebelumnya. Selain itu, menurut pedagang, penurunan pendapatan juga disebabkan kurangnya sosialisasi dari Pemprov DKI Jakarta atas rencana penertiban kawasan CFD. Penurunan bisa berapa persen, Bu? Ada 50% Bu, penurunannya, Bu? Iyalah. Mencapai seperti itu, Bu, ya. Ada harapan khusus nggak bisa kembali ke tempat yang semula? Ya, keandaknya ya boleh lah di atas, tapi kalau nggak boleh bagaimana lah, sini aja nggak apa-apa juga. 50% ada, iya 50%. Alasannya kenapa tuh, Bang? Saya kurang tahu pasti sih, cuman tadi pagi nyampe sini udah di sterikalnya aja di atas, terus disuruh udah di bawah semua gitu. Kayak gitu aja sih, pengumumannya nggak ada lagi. Sementara itu, setelah penataan lokasi pedagang kaki lima, suasana di Jalan Sudirman dan Jalan MH Tamrin menjadi lebih bersih dan rapi. Selama ini, pedagang kaki lima bebas berjualan di lokasi Car Free Day dan membuat pemandangan menjadi kumuh dan mengganggu aktivitas warga yang sedang berolahraga. Ahmad Muhajir, Bayu Pamungkas, JAK TV. Salam jumpa di program Suara Jakarta. Saya Sela Wangkar akan bersama Anda dalam 1 jam ke depan, pemirsa. Kita akan bahas mengenai pedagang kaki lima yang berada di kawasan Sudirman Tamrin, terutama di saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day yang biasa dilangsungkan setiap hari Minggu. Dan bagaimanakah penataan yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, karena memang PKL ini menjadi bagian saat Car Free Day berlangsung, dan sekarang ini Pemprov DKI akan menertibkan PKL dan menentukan tempat-tempat khusus yang diperbolehkan untuk tempat berdagangnya para PKL. Kami akan membahas mengenai ini bersama dengan narasumber kami yang hadir di studio. Yang pertama dengan Bapak Syafrin Liputo. Beliau adalah Kadishub DKI Jakarta dan sekaligus beliau adalah Kepala Penataan ya Pak ya, Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Ketua Tim HBKB ya, yang memang berwenang untuk mengatur. Selamat malam Pak Syafrin. Selamat malam Mbak Silda. Iya, terima kasih bersama kami. Dan juga dengan Bapak Nirwono Yoga, beliau adalah pengamat tata kota. Selamat malam Pak Nirwono. Kita juga masih menantikan kedatangan satu lagi dari Koalisi Pejalan Kaki yang akan bergabung bersama kami nanti di studio. Masih kita nantikan kehadirannya malam hari ini. Baik, saya ke Pak Syafrin terlebih dahulu nih Pak. Ya. Pak Syafrin, berkaitan dengan penataan ya, tadi sudah kita lihat bahwa sudah mulai terlihat rapih begitu ya. Nah, sebetulnya apa nih yang menjadi dasar Pemprov DKI Jakarta untuk menata kawasan Sudirman Tamrin saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor hingga bersih dari PKL? Sebenarnya untuk HBKB sendiri, kalau kita melihat namanya Hari Bebas Kendaraan Bermotor, artinya pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menyediakan ruang publik yang lebih bagi warganya untuk mereka beraktivitas di dalamnya dalam konteks interaksi sosial. Nah, untuk itu kemudian sesuai dengan peraturan gubernur, ada Pergub 12 2016, di sana disebutkan bahwa di areal HBKB itu kegiatannya adalah pertama untuk olahraga. Begitu olahraga kita ketahui ada orang berjalan kaki, sepeda, kemudian ada seni budaya tetapi tidak memblok jalan. Nah, tentu berdasarkan pedoman itu kami melihat begitu masifnya orang berdagang di area HBKB, sehingga tujuan kita untuk menyiapkan ruang publik lebih banyak pada masyarakat itu malah tidak tercapai. Jadi sudah ada keluhan memang dari warga yang menikmati HBKB tersebut. Mungkin sudah banyak keluhan. Kemudian kita evaluasi oleh Pak Gubernur, diberikan arahan. Memang sesuai tujuannya kita berikan ruang publik kepada masyarakat sehingga ini harus ditertibkan. Dan yang kedua yang kita laksanakan itu adalah HBKB, Hari Bebas Kendaraan Bermotor, bukan melaksanakan bazar. Jadi kalau kita melaksanakan bazar, PKL banyak di dalam karena memang tujuannya untuk menyediakan ruang itu. Nah, sekarang ruangnya yang kita siapkan adalah untuk masyarakat, ada ruang publik lebih, kemudian mereka bisa melakukan interaksi sosial dalam konteks olahraga dan seni budaya tadi. Nah, ini yang kita dorong. Kemudian sebenarnya sudah lama Pak Gub menginginkan ada perubahan ini, perbaikan. Tapi kemudian oleh beliau siapkan alternatif atau solusi kepada mereka, kemudian baru arahkan. Tujuannya adalah kita mencoba mengidentifikasi berbagai alternatif solusi sehingga didapatkan sekarang ada 8 jalan akses yang kita peruntukkan bagi
para PKL. Jadi mereka bukan berarti ditertibkan kemudian tidak disiapkan ruang untuk penampungan. Mereka ada 8 zona nanti yang akan diarahkan mereka ke sana, sehingga aktivitas mereka berjualan di hari bebas kendaraan bermotor ini tetap terfasilitasi. Oke, nah tadi untuk penataan itu sendiri Pak ya, apakah memang selama ini untuk pedagang yang masuk ke dalam trotoar yang memang disediakan oleh Pemprov itu sistemnya bagaimana? Apakah memang diseleksi dulu atau mereka siapa yang cepat, siapa yang dapat untuk dapat lapak itu begitu setiap saat berlangsungnya HBKB? Ya, memang sebelumnya itu mereka terseleksi. Tapi kemudian setelah diseleksi karena terinformasi itu begitu masifnya ruang untuk berdagang, banyak yang datang. Jadi yang biasanya nggak jualan akhirnya, bisa jualan begitu ya hari akhirnya Minggu bukan hanya trotoar yang digunakan, tetapi badan jalan. Begitu badan jalan digunakan, ruang publik yang biasa masyarakat melakukan olahraga, sepeda itu tertutup. Nah, dari hasil evaluasi kita, kemudian kita menetapkan ada 3 zona dalam penataan HBKB. Pertama adalah zona merah, itu mulai dari Simpang Tamrin di Sarinah, Jalan Tamrin Sarinah, kemudian menuju ke selatan sampai dengan Wisma BNI. Ini zona merah di mana di sana pedagang tidak boleh berjualan di trotoar, apalagi di badan jalan. Jadi itu bersih ya, bersih di kawasan bundaran. Di kawasan itu. Kemudian ada zona kuning. Nah, zona kuning PKL boleh berdagang tetapi di trotoar, tidak boleh di badan jalan. Zona kuning ini mulai yang dari arah Patung Kuda, Simpang Patung Kuda atau Monas, kemudian ke arah Sarinah, sampai di Simpang Sarinah. Kemudian zona kuning yang kedua, mulai dari BNI, Wisma BNI, sampai dengan ke Bundaran Senayan. Jadi mereka ada ruang lebih. Kemudian yang ketiga, kita siapkan zona hijau. Nah, zona hijau mereka kita arahkan ke akses di koridor zona merah tadi. Jadi misalnya dari Wisma BNI itu dimulai dari zona satunya ada zona hijau 1, ada jalan Karet Pasar Baru, kemudian Galunggung, bergerak ke arah utara ada jalan Blora, bergerak lagi ada jalan Purworejo, ada jalan Jadi Sumeneb, kalau yang hijau dan seterusnya. sifatnya boleh tetap? Boleh mereka, dan kita sudah lakukan penataan, artinya di setiap jalan tersebut, akses tersebut, di ujungnya kami beri garis merah. Ini batasnya, garis merah, ya? Batasnya Anda boleh jualan di sini. Setelah itu Anda nggak boleh, karena itu kita siapkan untuk ruang publik, dan kemudian kenapa itu ada? Agar masyarakat yang akan masuk, itu ada ruang mereka, kita boleh masuk di sini, dan mereka tentu akan lebih nyaman untuk melakukan aktivitas jual beli di dalam. Itu posisi di trotoar Pak ya tadi untuk zona-zona tadi? Zona hijau ini itu di jalan akses. Di jalan akses? Jalan akses di kawasan zona merah. Tapi tempatnya di badan jalan, maksudnya di trotoarnya? Itu mereka bisa di trotoar dan badan, tapi ada ruang untuk sirkulasi masyarakat pada saat dia akan melakukan transaksi dan masuk ke setiap jalan akses tadi. Oke, dari penjelasan Pak Syafrin Mas Nirwono tadi tampaknya memang pejalan kaki maupun pengguna jalan harus berbagi juga nih dengan PKL. Apakah ini sudah dibenarkan? Ya, yang tentu upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Sub ya, kita apresiasi ya. Nah, saya ingin lebih menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Syafrin kepada masyarakat terutama. Yang pertama bahwa aturan ini sebenarnya hanya diperuntukkan untuk pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor. Tidak selamanya ya? Tidak selamanya, dan itu hanya punya batas waktu dari jam 6 pagi sampai dengan jam 11 siang. Ya. Jadi sebenarnya kalau lihat dari aturannya tersebut, sebenarnya dalam tanda petik memang ada pengecualian ya. Ini yang sebenarnya tercantum di dalam Pergub nomor 3 tahun 2010 tentang penempatan dan pembinaan usaha mikro PKL ya, di mana salah satu dalam pergub tersebut yang keempat saya ingat, yaitu memberikan kesempatan bagi PKL untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, termasuk kegiatan festival, kegiatan Car Free Day ya, di mana PKL diberi ruang tetapi diberi aturan yang ketat. Nah, ini yang perlu diinformasikan kepada masyarakat bahwa yang dilakukan ini kembali lagi hanya pada hari bebas kendaraan bermotor dari jam 6 sampai jam 11 dan titik lokasinya sudah jelas ya. Di titik-titik yang sudah dijelaskan Pak Syafrin tadi, ada zona hijau, kuning, merah. Ini penting bagian dari pendisiplinan dan juga edukasi kepada masyarakat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Pak Syafrin menjelaskan lagi bahwa kembali ini sebenarnya kembali ke kitahnya.
diselenggarakannya saya masih ingat pada awal pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang tujuan utamanya adalah seiring dengan perda soal pengurangan atau pengendalian pencemaran udara, yaitu mengurangi pencemaran udara di pusat kota. Itulah kenapa dilaksanakannya Hari Bebas Kendaraan. Jadi kalau itu yang dilakukan, tentu ini selalu semangatnya adalah mengembalikan tadi kualitas udara Jakarta yang lebih baik. Itu yang kedua. Nah, ketiga, saya lebih mendorong nanti PR buat Pak Safrin ya. Kalau kita belajar dari beberapa kota di dunia seperti di Meksiko dan New York semuanya, Hari Bebas Kendaraan ini mungkin nggak itu dilakukan justru di hari kerja. Ya, kalau kita bicara di Meksiko, New York itu justru hari yang dipakai itu ada dua. Satu itu ada di hari Senin atau satu hari di hari Jumat. Jadi baik bisa dicoba di awal minggu atau di akhir minggu. Yang sebenarnya tujuannya adalah kembali lagi kan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi ke pusat kota. Dengan demikian orang didorong untuk beralih ke transportasi massal. Itulah kemudian kenapa di pusat kotanya Meksiko dan di New York tadi itu kendaraan pribadi tidak boleh masuk. Gitu. Nah, kenapa? Ini berbeda kalau kita perbandingkan kalau Hari Bebas Kendaraan tadi diberlakukan di akhir pekan, terutama khususnya minggu, dibandingkan dengan hari kerja. Efeknya pasti akan berubah ya sebenarnya. Nah, ini sebenarnya untuk membandingkan kalau kedepannya efektivitas dari Hari Bebas Kendaraan Motor tadi. Baik, kita masih punya bagian untuk berbincang. Kami akan kembali bersama Anda pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini.